Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Lagi-lagi Indonesia menggemparkan dunia. Eropa, Amerika yang tadinya sudah merasa benar-benar negara adidaya, paling kuasa, dikejutkan dengan sikap Indonesia dengan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Oke, pertunjukan apakah itu? Indonesia membuat latihan gabungan dengan Rusia. Ini luar biasa karena dengan latihan gabungan ini menampakkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki hubungan internasional dalam segi pertahanan yang luar biasa. Indonesia ikut bergabung dengan BRICS, dan di sana tidak ada Amerika, karena Amerika dia akan bergabung dengan Israel. Amerika dengan jelas terang-terangan, we stand with Israel, kami berdiri bersama Israel. Dan anggota yang ada di BRICS itu semuanya adalah anti kekerasan, anti peperangan, sehingga mereka tidak bisa bergabung untuk mendukung terjadinya perperangan di Palestina. Selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman, bangsa yang tidak takut ancaman. Indonesia's intention to join BRICS. Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Amerika dengan secara lantang dan tegas langsung memberikan ancaman kepada semua negara yang bergabung dalam BRICS termasuk Indonesia. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Dan Indonesia tak sedikit pun gentar dengan menunjukkan performanya, latihan dengan latihan pertahanan kerjasama dengan Putin, dan inilah latihan yang dipersiapkan oleh kedua negara ini. Pemerintah Rusia akan segera mengirimkan 2 armada kapal perangnya ke Surabaya, Indonesia pada November mendatang. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Toshenov, di kediamannya di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2000. Pergerakan ini dilakukan untuk mengikuti latihan Angkatan Laut kedua negara yang pertama kalinya dalam sejarah dan akan dinamai Oruda 2024. Penamaan berasal dari gabungan 2 kata, yakni Oruda yang berarti elang dalam bahasa Rusia dan Garuda dalam bahasa Indonesia. Menurut Toshenov, latihan yang akan dilakukan di wilayah Laut Jawa ini merupakan langkah penting dalam kerjasama militer bilateral dengan Indonesia. Wow, ini adalah upaya pertahanan yang ditunjukkan kepada dunia, pada Amerika, bahwa kami bukan kacung-kacung, bukan pion-pion yang dengan mudah untuk disuruh-suruh harus taat sini, harus taat situ. Kami punya kebijaksanaan sendiri, kami punya kehormatan sendiri. Memang pilihan sikap ini tidak mudah dan mengandung resiko yang luar biasa tinggi. Karena apa? Karena di saat negara, suatu bangsa itu hanya tunduk dan patuh saja dengan adidaya, ini layaknya seperti film Danny the Dog, sudah diikat lehernya, maka apapun akan dicukupi kebutuhannya, tapi kebutuhan-kebutuhan primer saja, dan tidak diberi kesempatan untuk berinovasi, melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Itu yang tidak punya. Maka kalau kondisi seperti itu, aman-aman saja, seolah-olah damai-damai saja, seolah-olah nggak ada masalah, ayem, tentrem. Tapi disitulah letak segala masalah, karena kita sebagai bangsa jadi tidak bisa menentukan arah sendiri. Misalkan seperti Danny the Dog, atau hanya sebagai pelayan saja. Aku ingin punya mobil, majikan akan bilang, udah kamu nggak usah punya mobil, kamu udah tinggal pakai ini saja. Aku pengen buat sendiri mobil dengan teknologi
yang kami persiapkan, nggak usah pakai ini saja. Maka di situ nggak punya kedaulatan apapun. Tapi dengan mengambil sikap seperti ini, latihan gabungan menunjukkan bahwa saya berdiri sama tinggi dengan Anda. Kami berjalan bersamaan dengan Anda. Kalau Anda tidak bisa menghargai kami secara wajar, secara seharusnya, kami pun bisa pergi, bisa melakukan sesuai yang Anda bisa lakukan. Karena kita sama-sama memiliki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu luar biasa penting. Sehingga ditunjukkan dengan latihan gabungan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya kekuatan militer yang kuat dan persahabatan hubungan internasional yang sangat baik. Maka mereka tidak akan bisa main-main lagi dengan Indonesia. Luar biasa, kita dukung Pak Prabowo. Kita juga simak ini pernyataan tegas lugas Pak Prabowo dalam bahasa Inggris ya di kancah internasional, dan ini sungguh menggetarkan dunia. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. Wah, Luar biasa, apresiasi untuk presiden kita. Disampaikan kepada dunia bahwa kami punya pengalaman perang, kami punya pengalaman diserang. We know war, kami tahu perang itu apa. Sehingga mereka, ini pesan yang sangat kuat jelas pada dunia bahwa Anda jangan main-main dengan saya, dengan Indonesia, karena kami tahu perang, kami benar-benar mengerti perang. Bahkan kita pengalaman perang di masa lalu, masa dahulu ya, dengan dijajah Belanda 350 tahun, Jepang. Wah, ini jadi benar-benar kalau menyatakan kami tahu perang, jangan macam-macam. Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus Mata Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.